Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu tersangka klaster pertama kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang bergulir di Polda Metro, yakni Egy Sujana, yang juga petinggi dari TPUA, yang dimana kemarin sempat protes dirinya menjadi tersangka dan mengatakan bahwa dia tidak bisa dipidana karena dia ini seorang advokat. Waduh. Nah, dalam sebuah acara, entah itu dia sedang berpidato atau sedang memberikan arahan, tapi Egy Sujana mengatakan hal yang mengagetkan. Dia bilang katanya sih Pak Jokowi hebat dan juga kelompok mereka ini tidak berguna. Waduh. Apakah tidak berguna ini tertuju kepada Ahmad Kozinudin dan juga Roy Suryo CS, teman-teman? Karena kan mereka ini mungkin biang dari tersangkanya Egy Sujana. Waduh, luar biasa. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ahmad Kozinudin lagi-lagi marah-marah di TV One saat menjadi bintang tamu. Saya tuh nggak tahu ya, dia nih marah karena mungkin argumentasi kliennya dibantah, penelitian abal-abal kliennya dipatahkan. Sampai ya jurus terakhir dia marah-marah dan ngamuk-ngamuk, teman-teman. Dan lagi saya punya video di mana kuasa hukum Pak Jokowi mematahkan skakmat dari Aiman yang berusaha untuk menjebak kuasa hukum Pak Jokowi dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Tapi sayangnya Aiman gagal maning. Dan terakhir kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bang Joshua Sinambela yang juga membungkam omon-omon dari Roy Suryo. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kenapa kok kesannya Jokowi semakin kuat, Bang, katanya? Semakin kuat. Bisa mempengaruhi dan lain sebagainya sampai hari ini aman-aman saja. Aman saja, mau ngapain, mau repot. Saya jawab waktu itu sebelum sampai ke Megamendung. Bukan Jokowi yang kuat, tapi yang lemah adalah kita. Oh, yang lemah Kita adalah yang lemah. kalian. Kita kurang segala-galanya. Kurang segala-galanya. Terutama kita kurang solidaritas. Sadar diri makanya. Kurang sofan ka'anahum bunyanu marsus. Apa itu? Kita kurang sangka baik di antara kita. Kurang sangka baik. Terlalu tinggi friksi-friksi di antara kita. Terlalu banyak beda pendapat yang tidak perlu. Bicara soal politiknya gitu loh. Kalau ini lebih kental soal bicara politiknya gitu. Sekarang tadi masalah asli dan sebentar. Tadi masalah asli ini dan mahasiswanya tidak. melawan ya mahasiswanya. Dosen siapa yang mahasiswa? Memang yang biang kerok itu Jokowi karena tidak segera menghadirkan ijazah Nanti yang juga dihadirkan, sabar ini. saja. Begitu. Masuk proses peradilan. Satu hal lagi. Menjustifikasi. Sedikit. Sabarlah. Sebentar, Sudah sampai sebentar. ujungnya. Satu hal, Kan Semua gitu loh. ucapan harus bisa Tadi dipertanggungjawabkan. ada- Semua ucapan pemilihan diksi harus bisa Panik si empel ya kan, panik dia si Tadi empel. dikatakan bahwa untuk asli tidak adalah di pengadilan, diakui. Tapi faktanya kok ini dalam penyidikan sudah dihentikan. Jadi harusnya tunjukkan saja ijazahnya, Kak. Bukan. Kan begini ya, Pak Jokowi, tanggapi. Pak Jokowi memilih untuk ini dilalui melalui proses Pertama, hukum saya supaya hadir di pembelajaran. sini itu Dan menghormati ini sudah media masuk yang pada mengundang. ujungnya gitu ya, sudah dijadikan tersangka. Panik, Ditunggu saja empel. sebentar lagi Panik. masuk proses peradilan, limpah kejaksaan, tarung di sana. Dan itu sudah Dan biasa, yang nggak bisa perlu diajar, itu biasa. yang bisa Nggak perlu diajari katanya. menyatakan itu palsu atau asli itu hanya hakim dalam proses peradilan. Saya klarifikasi bukan yang pertama. Ahmad Kozinudin Sebelah mukanya. ataupun Saya Roy hadir Suryo di dan sini kawan-kawan, bukan. undangan media. Kan begitu loh. Nah, kita terjadi perdebatan, kita lihat proses hukumnya. Yang kedua, Yang baru juga Forum akhirnya membangun menyampaikan wacana-wacana opini secara hukum yang dalam seolah-olah konteks kan gitu loh. diskusi. Ini yang menurut saya apa ya, sudah banyak sekali forum dan sudah berbulan-bulan yang dibahas soal itu. Dan ini sebenarnya tahapannya kan sudah lewat nih. Tahapannya sekarang Coba lihat sudah muka masuk Kozinudin. persoalan proses mereka menjadi tersangka. Kalau abang tidak terima soal tersangkanya, ada salurannya. Sebenarnya Bang. kalau saudara tidak terima Dilalui diskusi, aja tinggal itu, nggak gitu datang loh, juga nggak gitu loh. apa-apa. Jangan juga Begitu. akhirnya seakan-akan Kalah abang itu argumentasi protes terhadap menyalahkan sesuatu, forum. padahal sesuatu itu Tidak ada benar substansi itu. hukum gitu loh. Kalau substansi hukum ada proses hukumnya, ada Pel tahapannya. panik. Terus abang lakukan itu, Pel bukan bicara soal panik. politiknya gitu loh. Kalau ini lebih kental soal bicara politiknya gitu loh. Kata empel tadi, udah jangan ngomongin itu, jangan ajarin saya gini. Ya gimana nggak diajarin, orang klien lu aja semuanya di penjara, empel. Nggak pernah ada yang bebas, empel. Cokocip.
selama ini kami digugat di LP nggak playing victim, kami jalani aja. Kalau bicara Orde Baru, mohon maaf, seorang presiden digugat seperti ini kan Baru Pak tidak Jokowi. biasa. Tapi beliau mengikuti ini, beliau jalani Baru Pak semua, Jokowi. gitu ya. Tapi giliran kami mencoba satu LP, ya, untuk ada kepastian, ya sudah diributkan. Teriaknya kriminalisasi. Ya, so kembali lagi mohon izin, Prof. Prof kan bilang, ya sudahlah abolisi. Apakah memang mau kita membangun budaya hukum bahwa memang mantan presiden di Indonesia tidak boleh menggunakan upaya hukum apapun dan siap difitnah, dihina seumur hidupnya tanpa boleh memperbaiki nama baiknya? Tadi sebenarnya ada pertanyaan. Apa budaya hukum itu mau kita bangun? Boleh saya komentar. Sepakat dengan itu. Tapi saya ingin tanya. Ya, jadi ini juga perlu dilihat, jangan sampai beliau baru bikin satu upaya hukum, wah, tapi begini, kesannya terjadi ini itu. Saya mau komentarin. Pak SBY sebagai presiden melakukan upaya hukum waktu itu. Betul, Pak SBY waktu jadi presiden melaporkan orang loh. Pak SBY waktu presiden melaporkan orang. Sebagai presiden loh. Betul. Apakah mau dibilang bukan negarawan? Pak Jokowi bisa bersabar. Dia tunggu dulu sampai dia pensiun, dia tunggu baru dia buat LP. Agar apa? Tidak dituduh dia mengintervensi polisi. Jadi kembali lagi, apa betul itu budaya hukum yang waktu kita bangun? Gus Nur sama Bambang Tri kan waktu itu masih dalam Pak Jokowi masih presiden. Nah, tapi saya ingin tanya gini, saya ingin tanya. Enggak, saya mau komentar juga Bambang Tri. Ini kembali lagi. Makanya kalau nggak ada silakan dijawab belakangan. Kalau nggak ada nggak gini, Bambang Tri itu beda ijazah, Bang. Itu ijazah SD, SMP, SMA. Makanya kembali lagi. Iya, karena tadi Anda katakan ini gitu loh. menunggu setelah ijazah satu itu. Setelah lengser kan tidak menunggu juga. Iya, tapi kan ini Aiman keliru juga nih. Yang melaporkan Bambang Tri dan Gus Nur, emangnya Pak Jokowi, ha? Emangnya Pak Jokowi yang melaporkan? Bukan kan? Bukan Pak Jokowi yang melaporkan, Bung. Enak aja, masa ya Pak Jokowi dibilang melaporkan ya kan? Pak Jokowi baru kali ini melaporkan orang, Bung. Waduh. SMA gitu loh. Jadi Pak Jokowi hanya membela diri waktu itu karena digugat. Enggak, tadi ada menurut saya ini pertanyaan fair juga ya. Ketika misalnya daripada kemudian menimbulkan konflik, Pak Jokowi menunjukkan bukan pada orang-orang tertentu tapi kepada masyarakat Indonesia. Seperti juga tadi Pak Gayus sampaikan, Prof Gayus. Saya boleh. Sedikit Ya, sedikit saja. Jadi begini ya. Saya menjawab dengan satu jawaban. Kenapa Pak itu banyak skripsi pada tahun itu ya memang tidak ditandatangani oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dosen penguji dan tidak ada tanggalnya. Dan tidak ada tanggalnya. Oke. Terutama di Fakultas Kehutanan. Ya. Ini kan ada dosen UGM. Iya. Ada Bung Jos. Bung Jos bisa menjelaskan untuk kita. Silakan. Saya sedikit lagi. Nanti saya bisa. Kita satu-satu dulu. Silakan. Baik. Iya, jadi gini. Soal skripsi kebetulan saya melihat langsung. Melihat langsung? Skripsi Pak Jokowi ada 2 di perpustakaan. Oke. Ya. Skripsi teman-temannya ada ratusan. Oke. Ya. Kalau satu angkatan ada berapa, Pak? Satu angkatan kira-kira 86 ya. 80-an. Jadi, Anda dosen UGM sekarang ya? Ya, dulu saya dosen di UGM dan sekarang masih sering. Dan Anda alumni UGM juga? Saya alumni UGM. Baik. Nah, yang mau saya jelaskan. Fakultas apa dulu? Saya Fakultas Teknik. Teknik. Ya, Fakultas Teknik. Yang perlu saya jelaskan karena saya melakukan survei langsung ke perpustakaan sebelum kasus ini masuk ke kepolisian, ya. Dan saya juga men-sharing informasi ini kepada Rismond dan kawan-kawan, ya. Jadi di perpustakaan dan sekarang itu juga sudah disita sebagian oleh kepolisian. Perpustakaan Fakultas Kehutanan, perpustakaan saya mensurvei perpustakaan farmasi, kemudian Fakultas Hukum dan seterusnya. Itu banyak skripsi pada tahun itu ya memang tidak ditandatangani oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dan tidak ada tanggalnya. Oke. Terutama di Fakultas Kehutanan. Mayoritas 50% ke atas. Enggak ini. Tidak, saya bantah. Tapi di fakultas lain saya punya dokumentasinya. Panik Roy Suryo. Panik Roy Suryo. Roy Suryo panik. Juga sebagian sebut. Tapi tidak ada tanggalnya, tidak ada tanda tangan. Tidak ada tanggalnya. Itu bahkan Anda bisa mengklaim 50% mahasiswa yang lulus tahun 85 katakanlah seperti itu. Iya. Tidak ada tanda tangan, tidak ada tanggal, tanda tangan dosen penguji, dosen pembimbing. Betul. Bentar. Itu di skripsi. Tetapi tidak boleh membenarkan yang salah. Di lembar biarkan dulu bicara. Tidak boleh membenarkan yang salah. Yang benar itu ada tanda tangan. Nanti dulu. Selesaikan dulu. Anda bukan lulusan UGM. Anda bukan lulusan UGM. Anda bukan lulusan UGM. Ini ngaco ini. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Mas Roy. Oke. Saya selesaikan dulu. Fakta. Iya. Saya tidak berpendapat di sana. Saya ingin menyampaikan faktanya.
Kalau fotokopi, apakah kalau fotokopi, ini Roy Suryo, apakah ya di kan? fotokopi tidak ada aslinya nih? Loh, kalau ini pemeriksaan resmi harus yang asli. Nggak bisa fotokopinya. Itu aja yang dijawab, Pak. Kalau saya tidak mendapatkan poinnya. Ya, bukan poinnya. Saya tidak mendapatkan poinnya bahwa kalau ada fotokopi, tentu ada yang di fotokopi itu berdasarkan apa sih? Kalau ini kopinya, dua-duanya kusut, dua-duanya. Nah, kenapa nggak aslinya yang ditunjukkan? Ini tidak bisa diterima oleh pihak sebelah. Sebentar, itu pertanyaan saya. Itu berwarna enggak? Ya karena pengennya dia. Jadi begini Bang Andro. Sebentar. Jadi begini Bang Andro. Pengennya dia ini diserahkan kepada Roy Suryo. Lihat langsung nih. Lihat langsung terus dia teliti. Kapan? Pertanyaan, lu siapa? Itu departemen mana? Itu asumsi. Institusi apa? Lu siapa yang bisa ke kanan dong? Sebentar. Lu siapa? Institusi mana? Kan itu. Iya nggak? Tapi iya dong. Jadi kan bukan saya kuasa hukumnya, bukan Lu saya. siapa? Kalau tadi Ahmad bilang itu asumsi, sebenarnya Roy Suryo. Sebenarnya kan yang diharapkan oleh Roy Suryo waktu di TV 11 sampaikan ke saya juga. Kalau misalnya ditunjukkan ijazah palsu Pak Jokowi, dulu dari mana kronologinya, bukan fotokopi ya. Diteliti. Fotokopi dari fotokopi itu banyak. Jadi bungkus akan memang Ahmad Ghazali ini fotokopi dari tidak fotokopi berkomunikasi itu dengan banyak baik sama Roy Suryo. Bukan asumsi. Fotokopi itu banyak bukan bungkus martabak. Yang dibutuhkan itu bukan fotokopi dari fotokopi bungkus martabak, tapi ijazah asli. Itu Mas Azhar boleh saya Senjata terakhir tompel itu. Itu asumsi, bukan asumsi itu apa? Ini maksud Pak Roy Suryo sampaikan langsung dia kepada Bapak-bapak. Dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Ini lagi. Kayak yang lain. Biru. Kita mengharapkan ini bisa selesai. Oke, diharapkan ini bisa selesai dengan salah satunya adalah contohnya seperti Bung Arsul Sani langsung memperlihatkan saja begitu ijazahnya. Bagaimana kalau menurut Anda, apakah itu juga bisa dilakukan seperti itu? Standar pikiran Demokrat dijadikan standar nasional dalam menyelesaikan satu persoalan itu tidak baik. Gitu loh. Biarkanlah mekanisme dalam bertata negara kita ini berjalan sebagaimana mestinya. Anda hanya tidak punya keinginan untuk mengarahkan you punya anggota DPR berdiskusi dengan UGM. Begitu loh. Begini saja, apa enggak lebih baik Pak Syarif Hasan, gini, saya akan mendukung, PSI akan mendukung. Selesaikan Hambalang itu. Jangan jadi candi busuk. Kita akan dukung secara politik. Hambalang, jangan jadi Itu candi lebih busuk. baik ketimbang kemudian memberikan katakanlah tuduhan-tuduhan ataupun sindiran-sindiran kepada Pak Jokowi. Patron kami itu Pak di PSI. Karena di pengadilan itu akan ketahuan fisik yang katanya analog itu yang mana, fisik yang katanya asli itu yang mana. Kalau saudara Ade kan nggak ada urusannya, dia kan 160. Sudah dijawab. Dia tidak ada kaitannya dengan pasal 310. Sudah dijawab bahwa analog tidak pernah dipegang. Nah inilah publik harus saudara Ade Darmawan tidak. Tetapi kalau fisik, nah, saya mau bertanya, Bang Andrew, ya kan melalui kuasa hukum Bang Roy atau Dr. Tifa yang selalu menggaung-gaungkan ini palsu. Bawa alat apa? Satu deh, aku kasih contoh. Mikroskop jenis apa sih untuk meneliti kertas dia yang dia pakai? Bentar, saya bantu jawab. Bawa alat apa? Bawa alat kamera, mic bulu, sama map, kertas, apa lagi ya? Laptop kali ya, buat omon-omon gitu ya kan? Itu sama wayang, nah, itu yang dibawa oleh mereka Bang, itu yang dulu, dibawa. Bang Andro. Kalau kita berbicara analog, fisik, karena ini ijazah ini berbentuk fisik. Terus apa pembandingnya? Apakah teman-temannya Presiden Insinyur Joko Widodo juga dilibatkan untuk diteliti ijazah itu? Iya kan? Oleh saudara Roy Suryo dan Rismon. Itu dulu. Gitu Dan loh. ini argumentasi yang defisit yang selalu direpetisi oleh kubu Jokowi. Masalah analog digital kan udah berulang kali jawab oleh Roy Suryo bahwa dokumen itu ketika dia analog dipotret menjadi digital, maka objek itu ya yang berubah menjadi digital itu bisa dianalisa. Sama persis hari ini orang-orang kirim lamaran kerja tidak harus ijazahnya dikirim, PDF-nya. Apakah kemudian PDF-nya itu tidak merepresentasikan dari ijazah yang sebelumnya itu analog? Jadi saya kira ini adalah jawaban-jawaban yang merepetisi, yang menjadi melelahkan
itu dan makin meyakinkan publik, oh wajar kalau kubu Jokowi itu tidak punya keyakinan untuk masuk pengadilan, sehingga hari ini membangun narasi perdamaian itu adalah konfirmasi ketakutan saudara Joko Widodo masuk ke pengadilan. Karena di pengadilan itu akan ketahuan fisik yang katanya analog itu yang mana, fisik yang katanya asli itu yang mana. Kalau saudara Ade kan nggak ada urusannya, dia kan 160. Sudah dijawab. Dia tidak ada kaitannya dengan pasal 310, Sudah dijawab bahwa analog tidak pernah dipegang. Nah inilah publik harus saudara Ade Darmawan tidak punya legal standing bicara tentang bidang terkait ijazah. Dia itu kan hanya nyelundupin pasal 160. Dan ingat, sebelumnya ada pasal 28 ayat 3 tentang kabar bohong. Di penyelidikan itu ada pasal 28 ayat 3 tentang kabar bohong. Tetapi begitu naik ke penyidikan hilang. Aduh. Emang otak dia ini nggak nyampe, teman-teman. Nggak nyampe otaknya. Ada dua yang selama ini di framing oleh gerombolan ya pembenci Pak Jokowi ini. Yang pertama, kalau memang asli tunjukkan dong. Kita tidak pernah melihat barangnya, jadi kita meragukan itu asli. Nah, itu pola pikir yang sesat dan blow on kali ya. Kalian ini tidak pernah melihat fisik dari ijazah Pak Jokowi, ya kan? Tidak pernah melihat fisik dari ijazah Pak Jokowi. Kenapa kalian bisa bilang itu palsu? Dan tadi Sempel bilang, Roy Suryo sudah berkali-kali menjawab kalau dokumen fisik terus didigitalkan itu bisa diteliti. Ya, kalian dari mana mendapatkan digitalisasi dari ijazah Jokowi? Dari mana? Hah? Apa kalian pernah minta langsung hasil scan dari Pak Jokowi? Kan nggak pernah. Yang kedua, tadi Empel bilang, emangnya kita kalau mau lamar kerja harus kirim fisiknya? Kan bisa PDF-nya. Beda konsep, Empel. Ini mau membuktikan ijazah itu asli apa tidak, bukan mau melamar kerja. Emang otaknya nggak nyampe manusia ini. Hei, gunanya itu diteliti secara analog. Kita mau tahu, Empel, kertasnya itu tahun berapa? Kertas itu tahun berapa, Empel? Itu bisa kedetek, makanya perlu analog. Jadi kalau di digital forensik itu nggak bisa ketahuan kertasnya tahun berapa, Empel. Jadi beda konsep. Terus kalau analog forensik di lab 4 itu bisa ketahuan tintanya juga, Empel. Aduh, Empel rupanya otak kau sebatas itu aja, Empel. Aduh. Gimana ya? Pantas saja orang ini kekeh dengan kebodohannya, kan? Emang nggak ngerti orang ini. Kayak gitu aja nggak ngerti. Aduh, dianalogikan sebagai orang melamar kerja yang nggak nyambung, Pel. Aduh, luar biasa manusia ini. Dan tadi, waduh, Bung Egy Sujana mengatakan mereka ini kelompok mereka serba kekurangan, ya mungkin gak berguna kali ya. Kalah mulu dari Pak Jokowi dari tahun ke tahun, dari periode pertama Pak Jokowi sampai sekarang sudah 1 dekade lewat, teman-teman. Mereka masih kalah sama Pak Jokowi. Aduh, tidak pernah menang. Dari Pak Jokowi masih presiden sampai Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, keok mereka. Aduh, terus tadi Aiman, ya Bambang tadi sama Gus Nur, ya melaporkan mereka bukan Pak Jokowi, Aiman. Aduh, terus narasi kau mau disamakan dengan narasi Roy Suryo dan Rismon. Kalau yang memenjarakan Gus Nur dan Bambang tadi itu Pak Jokowi. Hello, Anda di barisan mana emangnya? Makin ketahuan aja Aiman ini, ya kan? Aduh, rasional dong dikit. Aduh, luar biasa ya. Dan tadi Joshua Sinambela sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa ya, dengan ya bukti-bukti fakta-fakta yang beliau miliki, yang memang sebenarnya itu sudah diupload di akun Facebooknya Joshua Sinambela beberapa waktu yang lalu. Bukan beberapa waktu, beberapa bulan lalu. Udah lama banget diupload itu dokumentasinya, teman-teman. Dan memang banyak ijazah di Fakultas Kehutanan yang tidak ada tanda tangannya. Terus si Roy Suryo bilang, yang salah jangan dibenarkan. Lah, orang kan hanya membongkar fakta bahwa banyak skripsi yang sama dengan Pak Jokowi. Terus kalau seperti itu mau kalian bilang skripsi yang tidak ada tanda tangan itu abal-abal. Jadi yang pegang ijazah itu abal-abal. Mau bilang begitu? Aduh, otak makanya dipakai berpikir. Susah ya ngomong sama orang-orang gak berotak ya. Halo teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan tadi Bang Pel kita diskak buat habis-habisan. Ya itulah ya.
bukan kondisi, tapi kualitas kuasa hukum yang selalu memenjarakan kliennya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.